Selamat malam, tanggal 13 Januari tahun 2026, pukul 8 malam, 40 menit. Kita lanjutkan ngobrol-ngobrol. Kita tentu baca berita bahwa Pak Prabowo mengadakan retret dengan para menteri pada awal kabinet disusun dan kalau nggak salah kemarin juga ada lagi. Jadi semua menteri dikumpulkan berseragam sama, kemudian juga baris per baris, membahas bersama. Itu sebenarnya satu usaha untuk membangun teamwork kerjasama. Nah, teamwork memang perlu dibangun secara khusus pada kondisi khusus. Ada baiknya, maksudnya bukan perlu. Ada baiknya eh, sudah ada semacam eh, model pendidikan untuk hal seperti itu, ya seperti yang dilakukan di Magelang di Akademi Militer, atau juga oleh apa namanya outbound eh, training ya, outbound trainer yang eh, biasanya dengan game, dengan eh, memanfaatkan banyak game di mana orang belajar untuk bukan belajar, mengembangkan pemikiran atau karakter kerjasama dalam game tersebut, saling mendukung, saling membantu. Eh, Juga ada kalau dalam militer itu atau kepolisian mereka menggunakan eh, metode baris per baris. Baris baris sebetulnya adalah satu, bukan hanya sekedar disiplin jalan kaki, tapi itu satu model membentuk eh, teamwork dan kepemimpinan. Karena dalam baris berbaris itu eh, para anggota regu akan terpaksa harus eh, menyederhanakan atau menahan dirinya, menahan aspirasinya, menahan minatnya untuk mengikuti perintah. Jalan, jalan, belok kiri, belok kanan, hadap kiri, hadap kanan. Itu sebetulnya adalah satu latihan uh, mental ya. Supaya orang uh, terbiasa hidup dalam satu suasana tim. Latihan semacam itu akan membuat orang terlatih untuk siap bekerja sama dalam sebuah tim. Juga pemimpin barisan juga berlatih untuk menyampaikan instruksinya dengan tegas, jelas, dan cukup percaya diri. Jadi outbound, baris per baris, retreat itu bisa digunakan sebagai sarana mengembangkan teamwork dan pemimpin di dalam tim itu. Eh, Memang ada orang-orang yang secara alamiah ya punya bakat atau punya pengalaman yang membuat mereka muncul dengan karakter kepemimpinan yang kuat. Orang dengar apa yang dia bilang, dia mampu bernarasi dengan efektif, dia mampu membangun suasana di mana timnya kemudian saling mendukung, saling bekerja sama. Ada orang-orang seperti itu yang ya dalam tanda kutip punya karisma kepemimpinan lah. Tapi dalam perusahaan kan kita tidak mungkin mengharapkan ada banyak orang-orang seperti itu. Karena itu diperlukan satu metode, satu ikhtiar untuk membentuk tim, ya, membentuk leader, membentuk team maker. Saya kira para pimpinan HRD sudah sangat paham tentang ini. Eh, jadi tidak perlu saya bahas panjang lebar. Ini cuma sekedar
menyinggung satu aspek penting, yaitu kepemimpinan sosial, kepemimpinan di dalam tim, di mana orang dibutuhkan uh, sikap memimpin dan sikap dipimpin. Yang bekerja kan bukan demokrasi, bekerja adalah mengikuti standar disiplin agar uh, tujuan masing-masing fungsi bisa dicapai sebaik-baiknya. Uh, jadi pemimpin juga harus dibantu untuk mendapatkan menguatkan karakter kepemimpinannya dengan latihan-latihan seperti itu. Kalau kebetulan kita punya karakter yang alamiah muncul sebagai pemimpin, ya alhamdulillah. Tapi uh, kita perlu banyak, baik di lapangan, baik dalam bisnis, baik dalam uh, pekerjaan ya. Kita butuh banyak pemimpin dan itu mesti dibantu dengan uh, metode pengembangan teamwork, pengembangan kepemimpinan, pengembangan sikap di pemimpin. Demikian, semoga manfaat. Selamat malam.